Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang memelihara hati, akal dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 14 yang berbunyi, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita hari ini adalah menderita karena kebenaran, jadikan umatnya berbahagia. Sesungguhnya di dalam kehidupan normal, orang akan sangat marah apabila merasa telah melakukan kebenaran tetapi difitnah orang lain, dianggapnya telah berbuat curang atau hal-hal yang jahat. Tidak jarang pula orang yang difitnah tersebut melaporkan kepada pihak polisi bahwa sudah dicemarkan nama baiknya. Sesungguhnya kebahagiaan hidup umat manusia itu datangnya dari dalam hati nurani yang mampu bersyukur, mampu berterima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta dan Pemilik atas diri umat manusia ini. Mengapa ada orang kehilangan kebahagiaan, lalu marah, sakit hati, atau dendam saat orang yang memfitnahnya? Mereka ini kehilangan kebahagiaan karena fokus dari pikiran dan perasaannya itu hanya pada fitnahan orang lain, sehingga ia tidak mampu bersyukur, tidak mampu berterima kasih kepada Tuhan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umat manusia ini. Renungan tentang firman Tuhan hari ini di luar nalar kehidupan normal umat manusia. Tuhan menginginkan semua umatnya dapat hidup berbahagia, meskipun ada orang yang memfitnahnya. Tuhan akan ajarkan kepada kita pada saat ini juga melalui perenungan ini supaya kita jangan memusatkan diri atau memfokuskan dalam pikiran kita pada perbuatan jahat orang lain yang tega memfitnah kita. Di dalam hal ini Tuhan Yesus mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita tetap bahagia, hidup saleh, selalu menaati, menuruti perintah Tuhan, tetap berbuat yang baik dan benar menurut kebenaran firman Tuhan itu sendiri, selalu bertindak lemah lembut, tidak gampang marah, bahkan mau mengasihi orang lain yang memfitnah dirinya, untuk tetap memuji memuliakan Tuhan Allah Bapa kita yang tinggal berada di dalam hidup kita melalui kuat kuasa Roh Kudus. Ada banyak sekali orang yang beriman percaya kepada Kristus yang merasa sangat berat untuk mengasihi orang yang menjahati atau memfitnah dirinya. Oleh karena menganggap bahwa orang yang memfitnah, menjahatinya itu tidak layak untuk dikasihi. Akan tetapi kalau kita mau taat dan setia akan perintah Tuhan, mau menyebut nama orang yang memfitnah tersebut dalam doa kita orang beriman percaya kepadanya, lalu kita memohonkan kepada Tuhan untuk memenangkan dia dari pengaruh roh kejahatan yang membuatnya senang memfitnah itu dan yang mau menjahati orang lain juga. Begitu kita dimampukan untuk mendoakan orang yang memfitnah atau yang berbuat jahat kepada kita,
maka hati kita akan damai dan hal mengasihi Dia akan menjadi mudah dapat kita lakukan karena kehadiran Tuhan melalui Roh Kudus yang membimbing hati, akal, pikiran kita untuk mampu mengasihi orang yang memusuhi ataupun yang menjahati kita itu. Ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, pujian terima kasih dan rasa syukur kepadamu Bapa, apabila kami dapat menikmati hidup ini karena melakukan kebenaran, tetapi malah kami dapat saja secara fisik, bahkan iman percaya kami bisa merasakan adanya penderitaan. Kami sungguh-sungguh harus mengandalkan kuasa kasih pertolongan Roh Kudus. Walaupun dalam segala keadaan itu kami dapat menikmati kebahagiaan yang daripadamu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Maka sekarang ini kami juga hendak berdoa bagi setiap orang yang memang menderita, baik akibat sakit penyakit maupun juga gangguan karena fitnahan dari orang lain, supaya kami semua tetap bertahan mengandalkan pertolongan Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu, di mana Roh Kudus yang berdiam di hati kami memampukan kami untuk menikmati segala sesuatunya itu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin.